pacaran itu punya cewek anaknya tentara. Kalau apel itu istilahnya kalau mau ke rumahnya cewek itu nggak taunya pakai dijami kayak apel. Jam 5 sore datang, jam 7 harus pulang. Itu saya sudah kenalan sudah lama, namanya lupa saya. Betulnya saya mau sebut. Nama saya sebetulnya panjangnya itu Bagus Basuki. Tapi teman-teman waktu itu kecil manggilnya cuman Agus. Tepat tanggal lahir saya di Solo, bulan 3, tahun 1956. Jadi tepatnya sekarang saya usia 41. Saya urutan kedua, saudara saya itu ada 12. Jadi bapak saya almarhum aslinya juga Solo, saya sendiri juga Solo. Ibu saya juga Solo, namanya Ibu Sudawi. Almarhum bapak saya namanya Suwito Hadi Wiryono. Kalau di Sri Mulat dulu panggilannya, kalau mau saya sebut itu bau, namanya Pak Pete. Itu almarhum bapak saya. SD saya itu pindah sampai 3 kali. Pertama di Semarang, tempatnya itu di Masehi, terus pindah lagi di Kediri, itu di Semampir. Jauh sekali perjalanannya itu. Jadi kalau dari rumah itu ke Semampir sampai 3 kilo. Jadi saya kalau mau berangkat itu numpang cikar. Kalau bahasa sana itu cikar itu kalau di sini gerobak sapi. Jadi terus pindah lagi ke SD Muhammadiyah Semarang, tepatnya di Rejosari. Tapi kalau setelah saya pulang dari sekolah itu bantu ibu, karena bapak sama ibu waktu itu tahun 64 itu sudah pisah. Jadi kalau habis sekolah ya saya itu bantu-bantu ibu. Uang keluarga saya itu banyak sekali. Jadi ya kalau sore itu mandiin adik, terus kalau pagi ya kadang-kadang disuruh ibu beli minyak tanah. Kalau bahasa sana itu lengok gas. Itu kisah saya waktu kecil. Oh, kuning. Waktu di SD itu di Kediri, waktu saya kelas 5 sampai kelas 6 itu senengannya nggodain teman-teman saya perempuan. Tuh teman saya perempuan itu kok kayaknya kok cakep sekali itu. Namanya saya masih ingat. Kalau dia masih ingat ya mudah-mudahan kalau ketemu mau negor saya gitu. Namanya itu kayak bintang film sekarang, Lina Budiarti. Kalau di sekolahan itu ya senengannya godain perempuan-perempuan itu teman-teman saya sendiri. Kalau enggak tasnya itu kalau pas ngaso itu saya masukin apa itu eh, cecak. Kalau enggak saya masukin pokoknya barang-barang aneh gitu. Wah nanti yang ditegur kan saya tuh kejar-kejaran. Wah kejar-kejar cewek. Wah, enak juga. Jadi kita itu enggak selalu ngejar cewek. Jadi waktu kecil saya tuh guanteng toh. Katanya tuh paling guanteng sendiri. Makanya cewek-cewek itu kalau ngejar saya itu tasnya kalau kepengen dikejar cewek itu tasnya saya masukin cecak atau apa dia takut ya sini saya tak belain yang buka saya bisa megang tangannya. Oh saya dulu tuh wah memang sebetulnya tuh nggak kurang ajar cuman beling saya itu dulu itu. Wah SMP-nya ugal-ugalan wong itu masuknya siang isinya berantem terus di SMP Semeru itu udah nggak pernah aman. Waktu itu masih bebas, masih boleh pakai sendal. Awang SMP acak-acakan. Ada yang pakai celana panjang,
ada yang pakai celana pendek, itu bisa dititeni kalau bahasa Jawa itu. Kalau yang pakai celana panjang berarti anaknya orang kaya. Kalau yang pakai celana pendek sandalan berarti cukup gitu. Nah, di Semeru itu saya dulu kan masuk di satu perguruan ya, namanya di Madiun itu ada Setia Hati Terate. Saya ikut organisasi Setia Hati Terate sampai disahkan itu tahun 77 saya belajar. Sampai beberapa lama belajar ya, pokoknya belajar bela diri. Wong saya sendiri dulu seneng berantem. Ya berantem ya mencuri mangga ya, pokoknya untuk mengisi kekosongan ekonomi perperutanku toh. Jadi semenjak SMP saya di Madiun, terus pindah lagi di Semarang, di tepatnya di Patimura lagi. Terus saya tidak meneruskan, terus kerja di percetakan. Di percetakan pertama kali saya membantu ibu untuk mencukupi adik-adik saya. Terus di percetakan sampai beberapa hari saya nggak kuat, terus saya masuk ke loper koran. Itu aja ditolong teman saya. Waktu itu loper koran itu angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata, terus waktu itu belum kayak sekarang loper koran keluar sudah lempitan, keluar sudah lempitan. Kalau dulu nggak, masih gulungan. Jadi kita ngelempit sendiri, yang ngatur sendiri. Jadi kalau loper koran itu enaknya itu kalau ada, wah ini ya saya mohon maaf ini kepada eh, saya dulu sering loper koran kalau pagi itu biasanya datang duluan, koran saya masukin, kompasnya saya ambil, saya jual. Jadi mungkin kalau dulu ada yang kehilangan koran-koran kompas itu, saya sekarang mohon maaf. Ya itu untuk tambah makanan pagi saya. Terus setelah loper koran saya masuk kerja di bengkel. Di bengkel itu bekleding, pertama bikin ya kursi-kursi begini, saya itu sekarang masih bisa. Terus bengkel sepeda motor saya sudah ya mumpuni lah. Dulu itu waktu itu masih Ducati, masih Lambrita, masih DKW itu. Terus ikut teman saya itu kerja di bengkel ngecat, saya juga ikut teman saya. Ikut teman saya nggak kuat, saya jadi tukang parkir. Itu sampai sekarang saya masih ingat tokonya itu, kalau nggak salah tokonya toko Trio itu di Jalan Mataram, tepatnya di Semarang. Di Semarang itu saya jadi tukang parkir sampai 6 bulanan lebih. Saya tukang parkir, malamnya saya ikut wayang orang di Sriwanito itu. diapain? Tapi saya dulu juga punya cita-cita. Cita-cita saya itu waktu ditanya bapak saya itu waktu di Malang, saya masih ingat, "Kamu besok gede jadi apa?" "Jadi anu Pak, kakao." Nggak taunya saya nggak bisa tinggi-tinggi toh. Yes, putus asa, nggak mungkin kakao kok mengkeret begini. Wah kalau dirasakan ya pahit banget itu. Kalau sama empedu sama peru itu ya lebih pahit ceritanya. Soalnya bapak saya sama ibu saya udah nggak akur lagi. Jadi ya saya sekarang itu kalau lihat ibu saya sampai sekarang itu kepengen nangis terus. Kasihan kalau lihat ibu saya. Sekarang kalau saya lihat pulang ketemu ibu itu mesti saya ciumi kakinya. Katanya surga itu di telapak kaki ibu. Itu memang betul-betul. Jadi kalau ketemu ibu saya pulang gitu, tetap saya ciumin, kalau enggak saya telepon. Dan ya alhamdulillah sekarang itu ibu sudah saya beliin rumah.
pacaran itu punya cewek anaknya tentara. Kalau apel itu istilahnya kalau mau ke rumahnya cewek itu nggak taunya pakai dijami kayak apel. Jam 5 sore datang, jam 7 harus pulang. Itu saya sudah kenalan sudah lama, namanya lupa saya. Betulnya saya mau sebut, takut kalau suaminya nanti cemburu kirim surat sama saya. Ya kayak kalau suaminya orang biasa lah, kalau dapat tentara apa kan saya nggak dibedil lalu kan takut. Ya ini nggak saya sebut aja. Jadi pokoknya saya pernah frustasi dengan cewek saya yang rumahnya alamatnya saja yang saya sebut di Dandangan itu. Terus ketemu ini ibunya anak-anak itu di Semarang yang namanya Mulyani itu. Saya tambahi nama sendiri namanya Sri Mulyani. Sekarang punya anak 3.